Shalom, Bapak dan Ibu saudara kita yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Pada hari ini kita akan memulai ibadah kita, yaitu pada Minggu Misericordias Domini, yaitu percayalah kepada Tuhan. Oleh karena itu, mari kita serahkan hidup kita dan jiwa kita hanya kepada Tuhan kita yang hidup. Oleh karena itu, mari kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Amin. Mari kita bernyanyi, yaitu buku nyanyian nomor 11 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Oleh karena firman Tuhan, langit telah dijadikan. Bersorak-soraklah, hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami mengucap terima kasih kepadamu karena Engkau telah menaklukkan dosa dan maut oleh karena kematianmu. Engkau telah menyinari kuburan kami supaya kami berpengharapan yang hidup karena kebangkitanmu. Kami tidak takut lagi akan maut karena Engkaulah pemimpin kami dan kami adalah umat-Mu. Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan kepada terang, dari maut kepada hidup. Oleh sebab itu, berilah kekuatan bagi kami memuji Engkau di dalam iman, hingga kemudian kami berada di sisi-Mu. Amin.
Tuhan yang diambil dari Amsal 15, yaitu ayatnya yang 13. Demikian hukum Tuhan. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Sekali lagi, hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Demikian firman Tuhan. Marilah kita berdoa untuk melakukan hukum tersebut. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan hukum-Mu tersebut. Amin. Marilah kita meredahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu, kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengarkan janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Demikian firman Tuhan, tetapi engkau mendapati aku dengan dosamu, engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena aku sendiri dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
tertulis pada Wahyu 5, dimulai dari ayatnya yang 11 sampai dengan ayat yang 14. Marilah kita membaca secara responsorial. Nanti pada ayat yang terakhir kita sama-sama membacanya. Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta, makhluk-makhluk dan tua-tua itu. Jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Katanya dengan suara nyaring, Anak Domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Dan aku mendengar semua makhluk yang di surga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Mari kita bersama-sama. Dan keempat makhluk itu berkata, amin. Dan tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembuhkan. Demikian hukum Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Sejenak kita akan mendengarkan warta jemaat di minggu ini. Saya akan bacakan di dalam bahasa Batak. Tikting nama ragam.
Goarni minggu tasadarion ima minggu misericordias domini guk asini rohani jahuba do tanoon. Topik ni minggu tasadarion ima marhaposan tu jahuba ma hamu. Percayalah kepada Tuhan. Torop ni par minggu bui mai taida di lembar tikting na adong dihita ganuk. Namangihut sermon resot. Patupaun ni huriat tama sermon parhalado saresot di hari Senin tanggal sia Mei 2022 mamuka sian pukul 10 waluip sahat tunasidung maringanan di HKBP Jerujuon. Asaroma hita parhalado maddohoti sermoni. Ruas Sibuano di Tangiang imana perjulu Tito Tambunan, mohon maaf di sitar surat Tito Silaban natikos ima Tito Tambunan napa duahon amang situa CH Purba rawat inan di Jabu, amang situa MC Torus rawat di Jabu, inang nyonya Hutajulu boru turnip dirawat di Jabu. Ruas napida mamuka minggu sadarion dang ruas ni huriat tabe ima keluarga Wiranto Libong inangi boru Simanulang siala pidda huria nasida tu HKBP Cengkareng Resort Cengkareng. Namangihut namodding nunga jumolo marujungolu sahalak ama sian huriata ima Januari Hutagaol tutup umur 55 tahun na di hari Kamis tanggal 20 April 2022 sayang giat ma di pargugui debata akka keluarga na tinanggal honna. Namangihut roster pertanyaan week di hari Selasa di week Bethesda di Bagasni keluarga Situa M Pasaribu Borusiat Turi alamat nasida di Jalan Pramuka Komplek Geraha Indah Alam Blok F nomor 10 Tolu di TPI. Di hari Selasa tolu Mei 22 tong wek estomihi mari menganan di Bagasni keluarga calon situa es munte boru marbun alamat nasida asrama polisi Jeruju Gang Wira Bakti blok nomor 2 blok FK 1 nomor 5. Di hari Rabu tanggal 4 Mei 2022 di Wek Maranata maringanan di Bagasni keluarga M Simajutak inang Boruna Baban calon situa maralamat di Jalan Tebu Komplek Tebu Raya Asri Blok C nomor 10 sada. Hari Rabu tanggal 4 bulan 5 2022 di Wek X Saudi di Bagasni keluarga HW Sihobing situa P Boru Marbun alamat Gang Majapahit sada nomor 30 sada. Namangihut kunjungan pengadaan dana. Di minggu tasadarion rodo parhalado dohot panitia pesta pembangunan HKBP Ebenezer mangibati huriat tahun ima lao penggalangan dana di Paradenasida do Bazar di Joloni huriat tahun jala topoton nasida ma sian akka ruasta asa rade mahita mengalusi nasida jala nama kobasi minggu arian di Jamita ima sian HKBP Ebenezer. Namangihut
rapat tahun kesehatan. Minggu tanggal 1 Mei 2022 mamukasian pukul 10 siawit dipatupa rapot panitia tahun kesehatian melalui link Zoom akan dikirim ke W-Group tahun kesehatian asarade mahita saluhutna panitia sian huriata maddohoti rapoti. Senin 2 Mei 2022 mamukasian pukul 10 siawib dipatupado rapot tahun kesehatian maringanan di Sopo Godang HKBP Pontianak asa rade mahita saluhutna panitia sian huriata maddohoti rapoti. Selamat hari ulang tahun Huria Pasahaton, selamat merayakan hari ulang tahun kelahiran dohot pernikahan tu ruas ni Huriata natongon berulang tahun di mingguon mamukka siat tanggal sada saharro di tanggal 7 Mei 2022 hatan itu hatta si pahusor-husoron nasida tersurat mai di Roma 5 ayat sada. Tikting perhepengon boy mataida di lembar tikting na adong di Hitaganuk. Atik BH ditiktingi adong nasala panurat manangna. So tepat boy ma konfirmasi langsung tu parhalado manang tuhuria. Songonima tikting pakobasion dohot parhepengon ni huriata di mingguon dohot akkananaing sihobasan tu minggu naroon mauliate diakatangiang partisipasi dukungan di sude program huria sai ditupaki tuhani manasa pikiran gogo dohot pabahenata tu huriana ganuk mahita manangyakon nasa pakubasion ni huria tumingguon asa ture mardalan baen sangap di goar ni Tuhani mauliate.
melampaui segala akal. Itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Horas Madihita. Shalom. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita di Minggu Misericordias Domini hari ini tertulis di dalam Mazmur pasal 4 ayat 2 hingga ayat yang ke-9. Beginilah firman Tuhan. Apabila aku berseru, jawablah aku, ya Allah yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarlah doaku. Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku, lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah, ya Tuhan, yang membiarkan aku diam dengan aman. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan hari ini kita diingatkan bagaimana berdoa di saat kita mengakhiri kegiatan kita di siang hari. Di sana ada dituliskan oleh pemazmur, yaitu doa pada malam hari. Tentu pada malam hari kita bisa beristirahat di rumah karena sudah selesai kegiatan atau aktivitas kita di siang hari. Namun masih banyak juga orang yang bekerja di malam hari. Ada yang jaga malam, ada yang bekerja harus lembur. Tapi di sini adalah doa ketika sudah mengakhiri satu hari dari kehidupannya. Tentu dari firman Tuhan bisa kita melihat kita harus berdoa setiap kita sudah mengakhiri hari atau satu hari kita jalani. Dan tentu sudah dimulai dari pagi dia berdoa, menyerahkan semuanya kepada Tuhan supaya dia dikuatkan, supaya dia dimampukan dalam beraktivitas satu hari itu. Maka ada renungan-renungan dan juga HKBP mempersiapkan juga di almanak, yaitu ayat-ayat harian. Di sana kita dituntun supaya berdoa, lalu membaca ayat harian, lalu berdoa lagi, lalu beraktivitas. Itu yang mau diinginkan oleh HKBP melalui almanak HKBP atau buku Pajono atau buku mendekat. Dan itu juga bersumber dari firman Tuhan hari ini, di mana pemazmur setiap mengakhiri hari yang dia jalani, dia berdoa dengan teks yang kita baca saat ini.
Dia berdoa karena apa? Karena di siang harilah dia bertemu dengan tantangan, dengan kegelapan. Dia juga berjumpa di sana dengan orang yang dia kasihi, dan dia juga berjumpa dengan musuh yang mau mengambil nyawanya. Kalau di malam hari nyaman, karena apa? Sudah dilindungi, ada rumah dan ada Tuhan bersamanya. Kalau dia siang hari, dia langsung kontak, dia langsung berperang dengan kegelapan, dengan orang-orang atau musuh-musuhnya, sehingga bisa sekejap dia mengalami cedera karena bisa dia tidak mengenal musuhnya. Seperti firman Tuhan, adong do di bagasan eme na tubuh masih mareme eme. Artinya orang kita tidak tahu itu adalah musuh atau itu adalah yang mengasihi kita. Jadi sehingga perlu untuk penerahan kepada Tuhan, penerahan atau bersandar kepada Tuhan, karena kita disadarkan nama minggu hari ini Tuhani gok asini roha nijahubado tanoon. Setiap orang yang mau menyandarkan dirinya kepada Tuhan itu sendiri, maka akan diberi yaitu kasih karunia kepada kita, keselamatan tubuh dan keselamatan rohani. Karena itu dalam topik minggu dikatakan percayalah kepada Tuhan, karena Dia yang mempunyai kuasa di dunia ini dan kuasa di kerajaan surga. Kalau kita membaca tadi Wahyu, itu jelas bahwa Yesus yang telah dibunuh dan telah disalibkan itu dan mati, bangkit, dia naik ke surga, dia duduk di tahta kerajaan surga, di tahta kerajaan yang paling tinggi di surga, yaitu Yesus Kristus. Kita membaca juga di sana para sintua, para penatua-penatua berkeliling memuliakan nama Yesus, menyanyikan nyanyian-nyanyian bahwa Yesuslah yang dimuliakan, Yesuslah yang mempunyai kehormatan di surga. Itu yang disampaikan oleh Wahyu yang dituliskan oleh Yohanes. Bahkan dihitung di sana beribu-ribu laksa. Kalau satu laksa berapa? Lalu beribu-ribu laksa mengelilingi dan menyambut, menyanyikan bahwa Yesus itu adalah Allah yang duduk di tahta kerajaan sorga, dan kepadanya lah diserahkan buku kehidupan, di mana nama-nama orang Kristen yang percaya kepadanya dituliskan di sana. Dan juga di sana juga dipaparkan dalam ayat itu, nyanyian itu bukan hanya di surga, ada nyanyian itu juga di atas tanah, yaitu di bumi ini, bahkan di bawah bumi. Kita bayangkan Yohanes mendengar nyanyian penyambutan, nyanyian kemuliaan Yesus di surga, di bumi, di bawah bumi, berarti di liang kubur orang-orang yang mati. Todini akan nang mati mangedehon asa ngapom ma di Tuhan Yesus. Bukan hanya juga manusia, ciptaan juga di tengah laut dan di bawah laut, nyanyian itu juga dikumandangkan. Artinya semua ciptaan Tuhan memuliakan Yesus ketika Yohanes mendengar wahyu itu yang turun dari Tuhan kita. Itu artinya bahwa Allah lah, Tuhan lah yang mempunyai kuasa di dunia ini, di bawah atau di bawah tanah ini, atau di ciptaan lainnya, dan juga Tuhanlah yang memiliki kuasa
di kerajaan surga, yaitu Yesus. Dan penuh kasih karunia Allah itu sendiri di tanah ini, yang memberikan kita kehidupan, yang memberikan kita kebahagiaan, yang memberikan kita kemampuan dalam menghadapi iblis, menghadapi kegelapan, bahkan menghadapi kejahatan di siang hari. Lalu diingatkan juga kita di saat kita tidur, siapa yang menguasai kita. Di siang hari bisa kita melihat mana musuh, mana kawan, mana yang mau menjerumuskan, mana yang tidak. Tapi di malam hari siapa yang menguasai kita? Apakah kita bisa menguasai, menjaga diri kita ketika kita tidur? Di alam tidak sadar kita, siapa yang menjaga? Tentu kita bisa menjawab, Tuhan yang menjaga. Tuhan yang menjaga. Maka setiap berdoa kuserahkan tubuh dan jiwaku kepadamu Tuhan di malam hari ini. Hanya kepadamu saja. Apapun yang terjadi, kuserahkan nyawaku. Kupasaha matuho saluhuna. Tapi orang yang percaya dengan minggu hari ini ditegaskan bahwa tanah ini juga penuh dengan kasih karunia yang daripada Tuhan. Maka pemazmur membuat refleksi dari kehidupannya itu dalam bentuk doa. Dia mengatakan, apabila aku berseru, jawablah aku. Ya Allah yang membenarkan aku. Ternyata di dalam aktivitas kita sehari-hari bisa saja kita jatuh ke dalam dosa. Tapi di doa malam kita menyerahkan, Tuhanlah yang membenarkan aku. Tuhanlah yang membenarkan kita. Artinya Tuhanlah yang mengampuni dosaku di siang hari. Tuhanlah yang mengampuni perlakuanku di siang hari. Kalaupun saya salah berbicara terhadap orang lain, kalaupun saya salah bertindak kepada orang yang menjahati saya, kalaupun saya tidak mampu mengasihi orang yang memusuhi saya di siang hari, kepadamu kuserahkan, karena kamu yang membenarkan aku. Benarkan aku, hapus dosa-dosaku, ampuni dosa-dosaku. Di dalam kesesakan engkau memberikan kelegaan kepadaku. Di siang hari Dia selalu memberi kekuatan bagi orang yang percaya kepadanya. Dia selalu memberi solusi bagi orang yang percaya kepadanya, yang tidak mengandalkan dirinya sendiri. Tuhan memberi kelegaan. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Kemudian dalam firman Tuhan selanjutnya ayat 3, hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai. Dia mau dari doanya itu orang-orang juga sadar akan kelakuan kejahatan. Dari doanya itu dia mau menerangkan dalam Mazmur ini, karena ini sudah diubah menjadi nyanyian di ibadah. Maka setiap orang yang mendengar kehidupannya yang menodai kemuliaan orang lain harus bertobat. Tetapi kita dalam teks ini kita bayangkan kita adalah pemazmur. Pemazmur yang tentu ada orang-orang yang mau mencelakai kita. Orang-orang yang mau menodai kesucian kita, yang sudah disucikan Tuhan Yesus bagaikan kain yang putih tanpa noda. Kita dibersihkan. Maka kita berjumpa dengan orang yang mau menodai itu. Bagaimana reaksi kita? Tentu dalam firman Tuhan di sini dikatakan ayat yang berikutnya, yaitu ayat 5. Biarlah kamu marah. Marah bukan berarti melecehkan orang lain. Marah bukan berarti berkata-kata kepada orang lain. Marah bukan berarti mau dendam kepada orang lain. Marah di sini artinya
Dia tidak menyetujui apa yang dilakukan orang lain. Dia kecewa dengan apa yang dilakukan orang lain. Dia marah. Tapi bukan mau mematikan atau dendam kepada orang yang membuat kemarahan itu. Lalu dilanjutkan lagi, tetapi janganlah berbuat dosa. Janganlah berbuat dosa. Jadi kalau misalnya ada di sini jemaat yang sudah berkeluarga dan punya anak, pasti di masa kecil kita bisa marah. Marah tapi tidak dendam. Kira-kira begitu. Berbeda dengan marah dengan orang yang mencelakai kita, pasti kita itu pasti udah salah memang. Tapi yang diinginkan di sini adalah seperti anak-anak, seperti orang tua kepada anaknya yang masih kecil. Kalau sudah besar kadang-kadang kita kecewa dan mungkin sampai berminggu dia mendiami anaknya, bisa supaya mengajar. Tentu itu mengajar, bukan mau mendendam, mau mematikan anaknya. Tidak. Tapi di sini marah seperti itu. Marah, misalnya anak itu tidak mau dengan ajaran kita, lalu kita agak sedikit seram-seramkan muka kita. Kira-kira seperti itu. Ada sih kecewa sedikit, tapi tidak menjadi mau mematikan. Kira-kira seperti itu. Marah seperti itulah yang diinginkan. Jangan membuat dosa. Karena setiap orang yang marah tentu kalau sudah orang dewasa dengan orang dewasa, apalagi itu yang tidak sesuai dengan keinginannya, dia pasti akan dendam. Tidak tahu saya, jangan-jangan di sini ada juga yang bersaudara, kakak adik dengan di kampung, di sini juga atau dimanapun berada, tidak harmonis karena warisan, lalu dia dendam sama adiknya, itu jangan dipelihara. Jangan dipelihara, karena firman Tuhan bisa kamu marah dengan sikapnya, tapi jangan mendendam mau mematikan orangnya. Jadi tidak diinginkan firman Tuhan ini. Biarlah berkata-katalah dalam hatimu, di tempat tidurmu, dan tetapi tetaplah diam. Doakan kepada Tuhan. Orang yang membuat kamu marah, doakan kepada Tuhan. Berdiamlah. Kalau firman Tuhan mengatakan mulo debata dongata isebe alota. Tuhan mau mengingatkan kita dari firman itu, orang-orang yang memusuhi kita akan dijauhkan daripada kita. Tuhan pasti melindungi kita dari kesesakan atau penderitaan. Sekalipun gereja di 5 tahun terakhir ini di Indonesia dihina, pendetanya, jemaatnya yang berdoa atau yang lain-lain, ada yang ditutup gereja, ada yang dibakar. Tapi firman Tuhan saat ini mengatakan, ko asin rohani jahubado tanaon. Tuhan akan memberi kekuatan dan memberi kemampuan. Dan melalui itulah kita sadar bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang selalu disertai. Karena kehidupan orang-orang yang percaya kepada Tuhan tidak selalu enak, tidak selalu sukacita yang harus kita terima di dunia ini. Namanya kita dari kerajaan surga berhadapan dengan dunia, tentu pasti berperang, tentu pasti menghadapi kegelapan iblis. Karena itulah dikatakan Tuhan akan memampukanmu. Apalagi Bapak Ibu yang mengalami sakit penyakit tahunan, bahkan lebih 1 tahun, bagaimana dia mempercayai Yesus dalam sakit penyakit itu? Atau pergumulan yang lain, atau dari ekonomi misalnya yang tersiksa, tidak naik-naik perekonomian keluarganya begitu-begitu saja. Bagaimana kita bertahan di dalam Yesus dalam hal itu? Percayalah Tuhan akan memberi, dan Tuhan itu adalah pengasih, dan kita harus percaya kepadanya.
Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah kepada orang-orang yang membuat kita marah, dan doakanlah mereka. Kemudian di ayat 6 dikatakan, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Inilah topik minggu kita hari ini. Percayalah kepada Tuhan. Apapun pergumulan, apapun permasalahan hidup, apapun yang kita hadapi saat ini, percaya kepada Tuhan. Sekalipun orang Kristen saling mengecewakan, sesama Kristen saling mengecewakan, percaya kepada Tuhan. Dia membiarkan rasa kecewa itu supaya kita kuat. Kalaupun kita mengalami penderitaan saat ini, Dia membiarkan penderitaan itu bukan mau mematikan kita, tapi menguatkan kita supaya menjadi orang-orang Kristen yang penuh kemurnian bersifat kerajaan surga. Termasuk pemazmur ini. Kita tahu pemazmur bagaimana, yaitu Daud. Dia orang yang tidak dianggap. Kalau marmahado disuruh ke regionio, marporang dohok mau ina, dang boy marporang geleng daging ina, nakabang na, do bapana. Dungi musi ipilih debatai bana, geberaja. Aman terjadi, salah ni bana ilililili Raja Saul. Buah penderitaan ni, orang sonang ibana mudum di jabuna. Anang ibuat do posana. Kasoni do saritana. Makana yedehon ibana ma tamiangon. Di bagasar rohana jalai karang ibana mai, jala di kuritom mai, di harajauna dung ibana memimpin. Gabi sada edde ni akka song leader. Edde ni ruas ni huria. Jagalah aku saat aku tidur, karena saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Tuhan menjaga dia karena dia percaya. Tentu itulah yang kita tiru saat ini. Kepercayaan Daud kepada Allah itu yang hendak kita tiru. Percayalah kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan. Berilah persembahan. Persembahan yang bagaimana, pendeta? Persembahan bukan diukur dari uang. Persembahan itu bagaimana kita memberikan tubuh dan jiwa kita, aktivitas kita, keluarga kita, gereja kita menjadi alat Tuhan untuk kemuliaan namanya. Jadi molo ilian Tuhan muna hepeng, iliat Tuhani hepeng, hamu raon sutung ibain hamu marjuci. Itu na idokonna. Molo iliat dihita tiki saunari taparhasiang matikion. Molo iliat dihita hagabion ta reom tarawak mai hagabioni. Unang songon perempuan na membunuh anakna na dibona pasugiti ilia racun baikot. Bersyukurlah punya anak, punya keturunan. Kalaupun dibiarkan kita saat ini miskin, bersyukurlah Tuhan pasti memberikan kita kekuatan. Isarihon debatado aka namar hapor siaon di bana. Ido hatani Tuhan ta. Alani porsia mahita. Di ayat 9 ditutup dengan nyanyian, dengan tentram aku mau membaringkan diriku. Dengan tentram aku mau membaringkan diriku. Artinya semua yang dia punya dia serahkan menjadi persembahan kepada Tuhan. Dia serahkan Tuhan yang menjaga. Ulu doha mudang boy modum ala buah. Ai pikiri hamu do pe proyek muna. Dipikiri hamu do pe harta muna, jabu muna nagudangi. Narong di Sintang, narong di Medan, narong di San Buaro noangi.
Saya mar pikir-pikir mana itakku yang kikido noaing pisang na husuan na ibon apa sugiti. Waru noaingi. Ola ni ma pikirannya. Tetapi setiap orang yang percaya kepada Tuhan, dia mengatakan, biarkanlah hatiku tentram, aku tentram, mau membaringkan diriku. Saya serahkan semuanya kepada Tuhan. Apapun nadong nadiawon, upasaha tu Tuhan. Sonang mahita mudong, kita pedi iring-iring Tuhan. Dauma sahid bertigo. Dauma sahid aka narotu pamatang ta. Ala boy teratur modom ala haporsiaonna tu Tuhani. Alai mono misalna hita neng modom hita. Tapi kiri muse orang no panakon wae. Itikir jedila, itikir tu son, dangadong. Tahu mana muse tempat tidurna. Modom mana 5 menit tersugul bah. Anu panakon wae. Lau tu CCTV iwereng. Odang arong aman, modom mana muse. Sosongoni berperumahan. Bagi orang yang tidak mempercayai bahwa Tuhan juga menjaga kehidupannya. Alani sonang maha memodom. Mulak seperminggu onom ano borgin. Tuhan menjagai setiap kehidupan. Tuhan juga mengatakan hari itu mempunyai kesusahannya sendiri. Artinya jangan kamu pikirkan hari besok di hari ini, karena Tuhan melindungi kita dan memampukan kita melakukan aktivitas kita sesuai dengan kehendak Tuhan hari ini. Tuhan mempunyai kuasa akan semuanya. Kalau di Porsia mahita, percayalah kepada Tuhan. Ibana do na menjaga kita. Tentramlah tidur di tempat tidur, karena Tuhan menjaga kita dari siapapun, dari iblis sekalipun, dari kejahatan sekalipun. Ketika kita sudah mengatakan asimaruham Tuhan, hupasahama saluhunna tuho. Daging doho todiku, artaku doho yanakoku. Ido sadu minggu tay dehon. Nasana dile honi kan ido. Aduh se dagingna artana todina upasah mai tuho. Bui maau tentram mudo ala debataro menjagai mulu tungi tak kojol ma pei baru Tuhan muli tak kojol ma nanitaka narikok doi di panakoi jala gation ni Tuhani doi sugut tuaka na porsiai posroha nisi. Jadi unang humasusa terus ma porsia tu Tuhan ini. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Ai amat tajabu be dang boy mabain aman ina tajabu da. Mudom. Ai gebi holani pikiri. Ibana sadiri be, diri na sadiri be dang boy mabain imana sonang mudom. Holani sedo, holan Tuhan do na mabain hitan nyaman dalam setiap kehidupan kita, dimanapun kita beraktivitas. Karena itu pos marohata, percayalah kepada Tuhan, serahkan semuanya hanya kepada tangan Dia. Pasahama sudina tutuhani asa ibana pa paturehon. Itu kan? Dia tersurat di Mazmur. Pasahama sudina tutuhani asa ibana pa paturehon, paulihon. Saibana ma mangaramoti. Saibana ma majagai. Saibana ma masu kita. Kalau ini percaya kepada Tuhan, go asini rohani jauh baru tanoon, percaya kepada Tuhan, yakinkan diri apapun pergumulan kita, Tuhan akan menjagai kita dari segala apapun itu dan memberkati kita dan memberikan kebahagiaan. Karena Tuhan tidak merancangkan kepada kita malapetaka, tetapi Dia merancangkan damai sejahtera. Amin. Kita berdoa.
Bapa di dalam surga, kami bersyukur atas anugerah Tuhan yang kami terima saat ini. Kau menasihati dan menuntun kami untuk senantiasa percaya kepadamu. Walaupun kami menghadapi penderitaan di tengah-tengah dunia ini, sekalipun nyawa kami menjadi bayarannya, kami tetap percaya kepada Tuhan. Sekalipun apa yang kami miliki akan hilang karena kegelapan di dunia ini, tapi kami tetap percaya kepada Tuhan, karena kami tahu Tuhan akan memberikan kami kehidupan di dunia ini dan memberikan kami kehidupan kekal, kehidupan surgawi yang Engkau sediakan melalui Putramu Yesus Kristus yang telah duduk di tahta kerajaan surga. Bapa di surga, apapun pergumulan kami hari ini, apapun yang kami hadapi saat ini, kami serahkan hanya kepada Tuhan, dan bimbinglah kami untuk senantiasa hidup di dalam kesucian, kebenaran yang Engkau tanamkan di dalam diri kami melalui Roh Kudus, melalui kematian Tuhan Yesus Kristus. Bapa di surga, aktivitas kami 1 minggu ke depannya kami serahkan kepadamu. Kalau yang menuntun kami di dalam aktivitas kami itu, supaya kami memberitakan firman Tuhan dalam karakter kami, dalam perkataan kami, dalam pengambilan keputusan-keputusan yang mungkin akan diberikan kepada kami. Bapa di surga, tuntunlah setiap orang tua untuk bisa mendidik, membimbing anak-anaknya di rumah menjadi anak-anak Tuhan yang memberitakan sukacita. Bimbinglah dan tuntunlah anak-anak yang masih dalam pendidikan, yang masih dalam perkuliahan, supaya mereka bisa mengikuti pendidikan dan perkuliahan mereka sesuai dengan kehendak Tuhan, dan kebahagiaan sukacita di tengah-tengah gereja Tuhan, kemuliaan bagi nama Tuhan, sukacita bagi keluarga dan orang-orang anak-anak kami yang kami cintai. Bapa di surga, kami mendengar saudara-saudara kami yang mengalami sakit penyakit. Tito Tambunan, Bapa di surga, dia adalah anak-anak yang masih butuh bimbingan orang tua, yang masih butuh kesehatan yang daripada Tuhan. Sekali Engkau memberikan dia kepada orang tuanya, kalau yang mengasihi dia Tuhan, berikan kesembuhan bagi anak itu, dan Engkau yang membimbing orang tuanya supaya bisa mereka merawatnya dengan baik. Bapa di surga, jauhkan mara bahaya, jauhkan yang kami tidak inginkan daripadanya. Bapa di surga, kami juga berdoa buat jemaat Tuhan yang sakit menahun, Amang Sintua CH Purba, Amang Sintua M Sitorus, dan Inang Poru Turnip. Bapa di surga, mereka ini sudah hampir 2 atau 3 tahun telah terbaring di tempat tidurnya. Engkaulah yang memberkati dan menguatkan hatinya untuk senantiasa melipat tangannya, menutup matanya dan berdoa kepadamu. Berikan kesembuhan, itulah harapan kami. Tapi kami juga meyakini Tuhan mempunyai jalan sendiri dengan kejadian ini, dengan apa yang menimpa mereka. Dan Engkaulah yang menguatkan mereka melalui Roh Kudus-Mu untuk senantiasa berdoa menyerahkan tubuh dan jiwanya kepadamu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan.
Marilah kita berdoa untuk menerangkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.